Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Terakhir hadis yang ke 1058 dalam kitab saya yang sama, maksudnya ya nomornya sama, di halaman 270. Baiklah, kita lanjutkan kembali untuk pembacaan kitab Bulughul Maram ini. Sekarang hadis yang ke 1060. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man wajadtumuhu, barang siapa yang mendapatinya, orang tadi ya'malu amalan qaumi Lutin, dia itu berbuat perbuatan kaum Lut, homoseksual ya, kaum Lut. Faktulu maka kalian bunuhlah al-fa'ila, fa'ilnya, orang yang berbuat, pelakunya, wal maf'ula, dan maf'ulnya yang dilakukan, yang pelakunya dan yang yang kena pelaku itu, bihi dengannya, dari yang melakukan maupun yang dilakukan, dua-duanya harus dibunuh. Wa man wajadtumu, dan barang siapa yang mendapatinya, orang tadi, waqa ala bahimatin, dia terjatuh atas bahimah, binatang ternak, faqtuluhu, maka bunuhlah dia, waqtulu, dan bunuhlah oleh kalian al-bahimata, binatang ternaknya. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan hadis ini Ahmad, wal arba'atu, dan imam 4, wa rijaluhu muwassaquna, dan rawi-rawi hadisnya ini hadis yang tergolong hadis yang kuat, illa kecuali anafi, bahwasanya fihi, di dalamnya itu ada ikhtilafan, ada perselisihan. Wallahu alam, perselisihan ini sampai ke perselisihan bukan hanya soal sanad, tapi sampai ke perselisihan soal matan hadis ini. Karena kalau dilihat di beberapa torof yang ada dalam kitab ini, maka Ibnu Abbas ini juga mendapatkan beberapa hadis yang didengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang menemui kaumnya Lut ini maka
pelakunya ini dirajam sebagaimana hukum-hukum had. Kalau dia sudah menikah maka ya sudah dirajam, tidak menikah tidak. Nah, nampaknya kalau ini agak lebih mendetail hukuman yang dibunuh dengan cara apapun. Nah, mendapat itu artinya melihat atau tahu, ngenangi bahasa kita, ngenangi ya, ada seseorang itu berbuat perbuatan kaum muruk, laki-laki dengan laki-laki sama ya. Maka yang laki-laki ini dianggap perempuannya dibunuh, dan laki-laki yang jadi laki-lakinya ini juga dibunuh, dua-duanya dibunuh, baik fa'il maupun maf'ulnya maka akan dibunuh kalau menurut hadis ini. Nah, ada juga orang yang terjatuh dari melakukan sesuatu perbuatan seksnya itu tapi dilampiaskan dengan hewan. Ada yang seperti itu. Maka kalau terjadi seperti itu, bunuh orangnya dan binatangnya pun dibunuh. Padahal kan kalau binatang ternak ada larangan ini membunuh binatang ternak tanpa dimanfaatkan. Kambing nanti dibunuh tapi tidak ada tujuan, buang-buang saja, itu kan tidak boleh, artinya kan mubazir. Nah, kalau ini kan ilahnya jelas, alasannya jelas bahwasanya binatang ini dijadikan pelampiasan oleh orang yang seksnya itu nyeleweng, nyeleweng. Ini termasuk dosa besar. Nah, kalau binatang apa salahnya? Tidak ada salahnya. Kalau binatang tidak ada salahnya. Binatang itu terlepas dari hukum, tidak ada hukumnya, namanya juga binatang. Tapi kalau dalam hadis ini waktu ya, bunuhlah al-bahimah tadi. Dalam keterangan yang lain itu tidak boleh dimakan juga dagingnya karena pernah dihubungi dengan manusia ini. Dan soal binatang yang tidak boleh dimakan ini menjadi beberapa perselisihan di kalangan ulama hadis, dan ini termasuk dalam kategori ikhtilafan seperti itu. Wah, karena nanti juga itu tadi termasuk membunuh barang sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Bahkan kalau kita lihat ya, ada beberapa pendapat ini orang yang mendapati seperti itu dibakar nantinya. Padahal membunuh dengan api itu dilarang. Itu bapak dilarang, walaupun mungkin gemes sama tikus sebenarnya. Bertikus tak kena. Akhirnya barang pecekel harus dibakar lah, itu tidak boleh, hidup-hidup tidak boleh. Atau disiram air panas. Itu juga tidak boleh, terkecuali dengan barang-barang yang sifatnya itu sifat darurah, keterpaksaan artinya gitu ya. Terpaksa itu ya artinya kalau tidak dengan itu ya tidak bisa. Orang membunuh bekicot gimana kalau ada sate-sate bekicot itu mati ini dicemplung di banyu panas lah, gimana ini ya. Oh tidak mau gitu. Dan sebagian saudara-saudara kita ya tidak boleh dimakan lainnya. Itu sudah binatang yang haram katanya. Ini monggo kalau pendapat seperti itu persilahkan saja. Bagi mereka yang punya alasan tidak, ya monggo. Semuanya dikembalikan kepada pendapatnya sendiri-sendiri dengan dalil yang dia yakini. Asal ada dalilnya kan begitu. Boleh berbeda itu boleh, muslimin kok. Asal bukan urusan-urusan yang usul. Urusan pokok itu boleh berbeda, yang penting dia beda itu bukan sekedar menyelisih orang lain, tapi dia berpegangan dengan hadis-hadis lain. Kayak contoh yang gampang ya seperti orang yang mengangkat kedua tangan, ada yang sampai sepundak, ada sampai yang natap sampai ininya sampai ke telinga, atau orang sujud ada yang lututnya dulu, ada yang tangannya dulu, dua-duanya boleh, dua-duanya ada dalilnya. Kalau itu kan perkara-perkara yang boleh dan lain sebagainya. Tapi kalau perkara-perkara yang usul ya
bukan furu, mereka tidak boleh beda, ya. Tidak boleh beda. Sholat sekarang harus menyelisih kiblat, itu namanya. Ya, sekarang sholat subuh 3 rakaat, itu namanya kan. Nah, para itu tidak boleh. Ya. Dan seterusnya banyak percontohan yang ada. Nah, kembali ke dalam hadis ini, maka kelakuan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu akan dicontoh juga oleh orang-orang di belakangnya yang mengiringinya sampai hari kiamat. Orang jelek akan diikuti kejelekannya, orang baik juga akan diikuti kebaikannya sampai hari kiamat. Dan baik-baiknya orang itu adalah orang Arab suku Quraisy. Suku Quraisy pun juga baik-baiknya orang itu adalah yakni hamba Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling baik-baik, mulianya orang. Orang Rasul ya baik, kalau baik ya baiknya Masya Allah. Tapi kalau jadi jeleknya juga Masya Allah. Dan itu juga kebaikannya akan ditiru sampai hari kiamat. Kemudian kejelekannya juga akan ditiru oleh manusia belakangnya sampai hari kiamat juga. Namanya kebaikan dan kejelekan itu pasti ada sampai hari kiamat. Meskipun kita membunuh satu hari itu 1 juta orang kejelekan, ya tetap kejelekan itu tetap ada. Karena sebagai apa? Untuk memberikan pahala buat orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada orang kafir kan tidak ada jihad nanti, tidak ada dakwah nanti, dan selesai baik semua. Begitu juga orang yang melampiaskan nafsunya dengan binatang itu kan, sama manusia saja kalau tidak tempatnya juga tidak boleh kok, tidak boleh, tempatnya ya harus itu. Nah, maaf, lubangnya ya harus itu, tidak boleh banyak lubang, tapi tidak boleh lubang-lubang yang bukan yang dilarang. Apalagi kalau laki-laki dengan wah ini sudah perempuan dengan perempuan, itu namanya kan sudah penyakit orang seperti itu. Ini tidak boleh dipupuk seperti itu. Maka kalau punya anak itu ya, meskipun laki-laki dengan laki-laki, kalau sudah mendekati balik ya harus dipisah tidur. Maka laki-laki dengan laki-laki tidak boleh satu selimut, harus dipisah selimutnya. Ini kan kakak beradik, meskipun kakak beradik. Jaga ini kalau ada penyakit seperti itu nanti pemupuan. Biasanya kalau anak-anak di mahat itu kan gitu nih, pakai matras terus sendiri. Walaupun kan ada hadis nih, dalam hadis itu kalau tidur mematikan lampu. Jadi yang saya ketahui banyak mahat itu malah ada lampu. Supaya apa? Supaya pembinanya itu bisa lihat nih. Nah, itu kan ada keperluan lain nih. Intinya itu termasuk dosa besar, ya, dosa besar. Sampai di Nabi Lut saja kan dihujani batu, sama hujan batu. Apalagi pada binatang, liriknya yang jawab. 1061, ya, ya. Penerapan ini menuntut harus adanya negara yang merupakan syariat. Artinya kelompok atau pribadi itu tidak bisa memilih langsung. Ya, tidak bisa. Ini kan harus kepemerintahan yang diatur dengan syariat Islam. Seperti raja juga itu kan tidak bisa. Kita sembunyi-sembunyi merajam orang, tidak sembunyi-sembunyi gitu. Nah, bagaimana dengan adanya seperti ini ya? Ittaqullaha mastata'tum. Apa yang mampu buat kita lakukan, apa yang tidak mampu ya sudah, minimal tidak diam dengan kemampuan kita yang ada. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi nantinya. Jadi apa, orang yang melihat satu kemungkaran maka hendaklah dia itu mencegah, ya. harus dirubah kemungkaran itu biar tidak ada kemungkaran, ya. Yang pertama dengan kekuatannya. Anda ada kekuatannya dengan lisannya, termasuk kita ini dengan lisan. Kan kekuatan bukan kita, kekuatan itu maksudnya bukan hanya kekuatan tangan, tapi kekuatan dengan hukum yang ada. Bayangkan orang diberi anteman bahasa gitu ya,
diancam-ancam dengan bunuh dia masih nekat, tapi begitu dia punya kekuasaan cukup tanda tangan bisa berhenti dan berhenti. Kalau sudah dia punya kekuasaan, proyek ini harus berhenti, ya menghentikan bisa tanpa penumpang darah, namanya kekuatan yang ada. Lah minimal yang paling akhir itu adalah wabi kolbinya, dengan hatinya itu kan atau imannya, termasuk iman yang lemah itu dia membenci kepada kemungkaran, dia mau mencegah dengan kekuasaannya, dia tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, mau mencegah dan lisannya dia tidak bisa berbicara fasik dan lain sebagainya, ini artinya dia menyingkiri dari perbuatan itu. Intinya apa yang kita mampu kita lakukan, dan tidak mampu nah sudah. Insya Allah kalau kita sudah semaksimal mungkin untuk mengerjakan sesuatu apa yang kita ketahui ini dengan kemampuan kita yang ada di hadapan Allah Ta'ala, kenapa kamu dulu seperti kamu biarkan itu, ya Allah, ya, orang-orang yang kuat ya, mereka membiarkannya dan kami tidak ada kekuatan dengan itu kecuali dengan lisan-lisan kami. Masih ada alasan kecuali ada dia ya, menang kan, kenapa kamu diam, kan kamu punya lisan kan itu. Sampai kalau tidak berbuat seperti apapun bisa pindah. Orang yang mati mempertahankan dia hidup dalam kemaksiatan, padahal masih ada daerah yang dia mempertahankan imannya, itu matinya dalam keadaan kezaliman gitu. Buminya Allah itu luas, kamu tidak ke sana. Bukan ya Pak Nafang ya. Wani bin Umar radhiyallahu anhuma anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam doroba, memukul, wa gharraba, dan mengasingkan. Wa ana Abu Bakrin, dan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Meskipun tulisannya tidak ada, diusahakan kalau disebut para sahabat itu adalah radhiyallahu anhu. Doroba wa gharraba, doroba wa gharraba, wa gharraba, gharraba itu mengasingkan, sama ya. Abu Bakar itu juga apa namanya, pernah memukul, artinya menghukumi had dan mengasingkan. Wa ana Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Umar radhiyallahu anhu doroba wa ghoroba, dia juga pernah memukul, artinya ya mencambuk dan mengasingkan. Ini kan hukum zina bagi yang belum pernah nikah. Pernah. Rawahu Tirmidzi, berkata ini Tirmidzi, wa rijaluhu thiqatun. Ila anahu ikhtilafa fi waqfihi, kecuali bahwasanya hadis ini adalah hadis yang ikhtilaf, ada perselisihan fi waqfihi, pada kemauqufannya, wa rafa'ihi, dan pada kemarfu'annya. Terangkatnya hadis ini termasuk ikhtilaf. Kalau matan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, artinya ini menangkis atau apa, sebagai dalil alasan bagi orang-orang yang menafikan bahwasanya tidak ada hukum rujam atau tidak ada hukum campur. Ada. Dan betul ketika si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah, Abu Bakar sebentar jadi khalifah, berapa tahun? 2 tahun. Lebih, yang lama kan Umar nih, Umar radhiyallahu anhu. Umar. Itu kedua-duanya ketika menjadi khalifah melaksanakan hukum had ini. Ya pernah merojam bagi orang yang berzina, pernah menikah atau dia punya istri, punya suami. Bagi yang jejaka atau bagi yang belum punya suami, maka hukumnya
dicambuk 100 kali terus kemudian diasingkan, dibuang ke tempat yang kira asing, pengasingan lah. Yang saya dengar di Aceh itu juga menerapkan hanya bagaimana model pemukulannya, alam katanya pernah ditampilkan di layar kaca televisi ya. Bagi yang punya televisi mestinya kalau pas acara itu lihat tahu kita. Artinya sebetulnya hukum-hukum itu ada ya. Bagaimanapun juga ya, meskipun belum terlaksana itu ya tetap semua hukum yang masih berjalan itu tetap kita itu mengusahakan bagaimana caranya. Kita sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sudah regenerasi ya, sudah tidak ada hasilnya ya tidak apa-apa. Oh, kita memang dituntut bukan karena hasilnya tapi karena perjuangannya kan gitu. Para sahabat itu ya jihad fisabilillah belum merasakan kemerdekaan dalam Islam itu banyak yang terbunuh. Sampai saya baca Utsman kayaknya ya, Utsman bin Affan itu kan menangis ketika mau berbuka puasa ini. Ya. Teringat kepada teman perjuangannya yang saat itu meninggal ya. Siapa? Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair atau siapa ini ya? Yang agak lupa ini. Meninggal kemudian kain kafannya itu cepat ditarik ke atas itu kakinya kelihatan, kalau ditarik ke bawah itu mukanya kelihatan sampai seperti itu. Nah, dia mengkhawatirkan jangan-jangan saya merasakan ini, jangan-jangan apa yang Allah berikan kepada saya di dunia ini mengurangi jatah saya di jannah sana. Khawatir seperti itu. Orang-orang baik itu kekhawatirannya seperti itu. Kan itu kalau kita kan ya insyaallah sampai doa-doanya saja kan ingin kaya. Insyaallah doa ingin suci. Kekayaan itu ya catatan gitu ya, titipan, orang dititipi kok seneng ya, tanggung jawab ya. Walaupun tidak apa-apa ison jokol ya udah bangga dititipi oleh Allah Ta'ala dengan banyaknya. Tapi kalau dititipi itu dengan harta yang ada itu dia mengembalikan untuk dikekalkan, harta benda itu kan semua pemberian Allah tidak kekal, hartanya tidak kekal. Bisa kita kekalkan kalau kita di jalan fadlillah. Bagaimana caranya ini? Tanpa perjuangan kaum muslimin ini kan insya Allah. Dan nampaknya ya, walaupun ayatnya itu intan surul hayan surukum itu ya, meskipun apabila kamu menolong agama Allah kamu akan ditolong, itu pada dasarnya itu menolong agama itu artinya menjalankan ya, menjalankan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ada orang menghina Islam, kita tampakkan bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih itu. Kita bela nih, jangan diam saja misalnya dengan keadaan kita sendiri-sendiri gitu ya. Maka usahakan bagaimana caranya saat Islam itu bisa berjalan meskipun banyaknya orang-orang yang tidak setuju dengan itu. Dengan jalan apa? Dengan jalan Islam, bukan jangan jalan yang lain. Jadi jangan terkecoh dengan ucapan orang baik ya. Yang penting saya sambil jalan lewatnya ini, bukan ya. Lewat semua perjuangan ini kalau tidak sesuai dengan apa yang telah Rasul contohkan itu semua tidak akan berhasil, yakin tidak berhasil. Apalagi dengan jalan partai lah, sudah jelas partainya sudah aturan Islam. Ini diasingkan artinya Nabi melakukan, setelah Nabi ya kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga melakukan pengasingan dan pemukulan ini, kemudian pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mestinya seterusnya kepada Utsman dan kepada Ali radhiyallahu anhu semuanya, dan seterusnya.
Kalau di masa Muawiyah, alam kepemimpinan Muawiyah bukan termasuk khalifah, tapi kepemimpinan saja. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mukhannifina, orang yang mukhannifina minar rijal, orang yang Masya Allah, makanya ya al-mukhannifina, Masya Allah, orang yang berkelakuan medoi minar rijali, dari laki-laki tapi namun medo ini kayak perempuan, berlaku seperti perempuan. Dan ini bukan bawaan, tapi memang dia bikin, baik suaranya apapun tingkahnya. Jadi kenapa nggih? Gagah jelita bahasanya pripun? Gagah kok jelitai piye to? Wong gagah tapi suarane kok dijak omongan klemek kaya suarane wong wedok itu ya. Perempuan saja tidak boleh bikin-bikin, meskipun suaranya perempuan. Ditelepon terus kalau yang telepon itu mungkin orang laki-laki itu kemudian suaranya dilemes-lemes gitu, jangan. Nanti si nelfon redek kan sambung. Meskipun ya orang galak-galak, sudah biasa saja. Nah ini seorang laki-laki itu berlaku seperti perempuan, tangguh kalung gitu. Kalau cincin kan boleh, tapi yang pakai kalung, tindik, Allah itu ya, tindik, pakai gincu gitu ya, gincu aja, ya. Allah saya sampai sekarang itu perempuan saja yang pakai gincu, saya itu dari dulu nggak suka. Dan saya pernah ke Surabaya itu, ya, orang habis haji kemudian dikasih peralatan make up untuk perempuan, untuk istrinya. Kok dikasih kok yang ini, komplit sekali kan, merek sana katanya itu. Merek sana nih ya bukan bikinan sana, saya kira. Oh ya tak tuku kono tenan apa ora ya, kurang tahu ini. Terus ngeopo buat apa? Kok mengelabui orang? Ini mengelabui itu. Rupanya orang jadi putih namanya mengelabui. Orang tertarik terbaik udah beda, udanannya beda. Bermutarot jilati minan nisa'i, dan ini ngelanangi. Dia itu berlaku seperti seorang laki-laki padahal dia itu perempuan. Lanang malah ayu sehingga itu malah gagah, malah gagah. Dan kalau sudah meninggal, orangnya sudah meninggal di dekat desa saya, desa Berunda. Itu laki-laki. Ada orang punya gawit, dandannya wedok, memang suara persis yang wedok nih. Lakuannya barang ini suaranya guys kayak wedok. Dandan itu semua orang ngerti nih, kira wedok. Memang kayak, ini ya sebanci. Padahal itu laki-laki. Baik suaranya maupun tingkahnya sama saja. Bicaranya sudah meniru-niru intinya ya. Kecuali kalau memang ada seorang laki-laki bawaan suaranya kecil lah, itu kan ada. Ini tidak niru-niru, itu namanya memang bawaan. Atau seorang perempuan ada yang besar, kan ada perempuan yang kumisan, itu ada perempuan tapi kumisan kayak kumis ya. Dulu ada penyanyi siapa itu kan, sinten itu di tahun 90-an berapa itu kan ada kumisan, sinten namanya ada. Maka kalau laki-laki ya sik tenan-tenan, lanang kok lembehane kaya ngono, omongane digawe-gawe, tapi dibikin-bikin. Dan ini banyaknya kalau dulu di anu nggih, dagelan lawak. Dan dandanane wong lanang nganggo sayak nang nganggo rok. Bahkan pakaian saja harus jelas.
Kalau ini pakaian laki-laki jangan dipakai perempuan. Kalau ini pakaian perempuan jangan dipakai laki-laki. harus jelas. Gantian ini biar bisa gantian. Jangan gantian. Malah ada wallahu a'lam nggih. Sampai sekarang didapatkan keterangan saja. Kalau itu sorban ya dijadikan sorban, jangan kadang-kadang jadi sorban, kadang-kadang jadi jilbab istrinya. Betul itu statusnya jilbab atau sorban sampai segitunya. Kalau itu sampai orang anu ya, sampai kehati-hatian mungkin barangkali itu. Pakaian juga begitu. Ini pakaian perempuan ya sudah. Kalau dulu gampang, pakaian perempuan itu tandanya itu kancingnya itu di belakang. Kalau dulu. Sekarang podo mawon. Perempuan malah tinju ada. Insyaallah. Tumpaane ya trail dan sebagainya. Persis kayak dandanannya ya kayak laki-laki yang perempuan itu jangan. Laki-laki pakai jilbab dan lain sebagainya. Meskipun itu dalam ngomong kan pertunjukan apa lah kan rame-rame desa lah badut kata ugleng ya jangan boleh itu ini salah-salahi mungkin yang ada kaitannya walaupun bukan ini, meskipun bikin tai lalat itu cuma nil. Dulu kan terus kabeh ning kene lek terus karno kabeh bikin. Ya, saya punya teman itu jam. Di jamnya ya mandek kok itu tatoan sekarang. Oh iya soalnya. Jadi jam tatoan kok jam ini. Ya masyaallah tato. Ya. Boleh. Meskipun dengan tinta apa pulpen jangan dicoreknya jangan. Maka sayangkan masih ada saudara kita ini sudah rapat, sudah bagus, tutup aurat, ketika jadi mantan sepodo. Piye itu? Ya jilbaban tapi diorek-orek ra ini. Itu. Alisnya gini ditambahin atau diganti. Teman-teman itu sepodo masyaallah. Berdadi tontonan. Insyaallah. Nah kalau mau foto sama mantan kan bisa saja toh. Sekarang mantannya wedok ning kono, foto ning kono. Pakaian itu kan sangat bagus sih. Sama teringatnya ketika jadi mantan itu kok orang dandan atau leho atau orang itu dandannya jadi tadi iya dandannya biye dandan. Kalau istrinya kaya terus terang di dulu itu masih istri saya itu masih jahiliyah dandanan walaupun pakai jilbab sama enggak meskipun pakai kaos kaki meskipun pakai kaos kaki meskipun lembreh pakaiannya tapi itu ada corean tahun 99 tidak boleh ya nama itu. Waqala dan berkata akhrijuhum, keluarkanlah mereka. Kalau bahasa akhriju itu berarti usirlah mereka min buyutikum dari rumah-rumah kalian. Nek wong kaya ngono kuwi diusir wae. Rawahul Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari. Dan ini bukan perkara sepele, karena menyelisih apapun kalau itu menyelisih syariat itu bukan masalah sepele. Orang kan sering, mahame yang pun tangan kiwa, halo mahame yang tua mau diajari kan ada yang tadi. Nyatanya tua ngekek ya iso mangan. Mangan itu bukan karena warak, wedang, begini pisang goreng. Dibaknya mungkin gengsi. Kalau ada seperti itu, nah saya masih berani kalau kayak seketika, betul ampusan betul tak dirasanya yang tadi, kan bisa berubah. Ampun, Nabi malah tidak perlu begitu. Kalau betul ngaji betul belum gitu, kalau ngaji masih tahu. Gimana? Kalau orang-orang tua kita dulu, ojo tangan elek. Ya kita usahakan tangan kanan, tangan itu semuanya bagus, semuanya bagus. Kita kadang-kadang kan mengikuti karpet apik tapi ya sudah nanti anak kita juga merasa oh ini tangannya jelek kakinya ada rasa
menjelek-jelekan, jangan jelekan. Wong sudah didelok tugasnya diri ya, niki kali ini kan tugasnya diri, tugas kebersihan nih rata-rata nih yang kiri nih. Perempuan kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan, yang dibikin-bikin atau meniru tingkahnya tidak boleh, dilarang, dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itfa'u, kalian tolaklah al-hududa, hukum had, ma wajadtum, apa yang kalian itu mendapati laha padanya, madfa'an, jalan menolak, jalan untuk menolak. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin dhaifin wa akhrajahu Tirmidzi, dan meriwayatkannya juga Tirmidzi, wal Hakimu, juga Hakim, min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, bilafti, dengan lafaz idra'u, hindarkanlah, hindarilah al-hududa, hukum had, anil muslimina, dari kalangan orang-orang muslimin, ma istata'tum, apa yang kalian itu mampu, wa huwa dhaifun aidon, dan ini hadis dhaif juga. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan juga Baihaqi an Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu, min qaulihi, dari ucapannya, bil lafti, dengan lafaz idra'u, ya, hindarilah al hudud, hukum-hukum had, bisubuhati, dengan apa yang subuhat, nama samar, yang masih samar, masih belum jelas. Hadis-hadis ini sebetulnya hadisnya dhaif juga, semuanya hadis-hadis yang jalan dhaif, ya, jalan dhaif. Nah, menolak itu artinya tidak diceritakan kalau memang sekiranya kepemimpinan kita itu tidak bisa melakukannya, ya, taubat saja kepada Allah Ta'ala, ya, taubat saja. Nah, kalau sudah ada pengakuan seperti itu, kalau pemerintah melakukan syariat Islam, ya ditegakkan, saya dulu begini, dan pengakuan dari yang melakukan sudah dilakukan juga. Waktu Isya ini sebentar. Jadi penolakan yang di sini artinya, ya, wallahu alam apa penolakan, karena hadisnya dhaif. Penolakan itu artinya dia melakukan itu terus diem-diem saja, padahal pada saat itu hukum-hukum syariat yang ditegakkan. Apakah boleh dia diam kemudian bertobat kepada Allah Ta'ala, sementara orang yang zina kemudian syariat Islam ditegakkan itu adalah taubatnya orang yang zina itu dengan jalan dirajam kalau dia sudah pernah menikah. Wallahu a'lam. Kecuali dengan seperti yang dari arah Ali ini, dia masih samar, belum terang, jangan ditegakkan, ya, dihindari dulu. Jadi bagi orang-orang yang menegakkan syarat hukum had ini, kalau belum jelas maka sudah, seperti itu. Jangan ditegakkan, harus cetok, saksi 4 dan tahu semuanya, atau pengakuan dari orang yang melakukan itu, atau dengan kalau perempuan ya kehamilannya padahal dia tidak punya istri, atau tidak punya suami, atau dia janda kok meteng, punya suami kok hamil, apa jadi orang Jawa milian, orang hamil kok hilang.
pernah dengar ada orang hamil hilang. Hamilnya hilang, bukan orangnya. Katanya kempes diri. Wah, aku kenali dia. Katanya ada yang terjadi seperti itu. Lalu nek dipindahke nyawang sira dibujuk ayo. Bisa. Waktu isak gitu. Hampir selesai jalan. Aku kuliah astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.